Baik, terima kasih Cinovi sudah membunyikan genta. Terima kasih juga para sahabat yang telah hadir. Total ada 46 orang. Ramai juga ya yang berkumpul. Dan semoga tadi meditasi duduk ya sedikit membantu Anda menjadi rileks, menjadi tenang ya. Dan grup ini latihan online cukup konsisten ya. Sebulan kita lakukan sekali. Dan grup-grup lain juga ada latihan ya. Lalu kita juga ada apa ya, grup baca buku ya. Grup baca buku juga kalau Anda tertarik juga boleh datang. Hari ini sharingnya semoga tidak ada yang berat-berat ya. Pokoknya ringan-ringan saja. Lalu sedikit memberikan refleksi buat Anda semua yang hadir. Biasanya setelah meditasi ya, setelah napas masuk keluar berapa lama ya, mendengarkan sesuatu, bahan atau mendengarkan cerita biasanya lebih apa ya, masuk ya. Jadi malam ini saya mau cerita-cerita aja. Ceritanya dengan judul Only a Bowl of Rice. Hanya semangkok nasi aja. Nah, cerita ini berkaitan dengan dua orang anak muda yang kerja ya, kerja kantoran ya. Dan dua orang ini kerja di kantor yang berbeda. Lalu dia banyak mendapat tekanan lah ya, tekanan dari teman, tekanan dari manajer ya atau supervisor. Akhirnya ya dia merasa sangat bingung ya, apakah dia mau lanjut kerja atau mau berhenti ya. Jadi akhirnya dia berpikir untuk bertanya kepada orang bijaksana. Dan orang bijaksana ini ternyata seorang biksu ya. Biksu biasanya kan nggak kerja ya, konsultasinya ke biksu pula ya, gimana ya. Sekarang banyak begitu kan, ya masalah keluarga ya, dia masalah mengasuh anak susah ya. Tanyanya kepada para bante, suhu ya, para brother ya, dan sister. Kita kan nggak punya anak ya, gimana mau konsultasi ya? Mikir juga. Tapi kadang-kadang banyak surprise ya. Saya yang nggak punya anak ditanya bagaimana cara mengasuh anak. Kadang-kadang jawabannya itu bisa menarik ya. Juga kadang-kadang mungkin membingungkan ya. Yang namanya nggak punya pengalaman mengasuh anak ya gitu kan. Jadi dua anak muda itu pergi bertemu dengan ingin lah ya mencari seorang guru atau siapa yang bijaksana untuk membantu dia ya. Jadi ada seorang biksu yang katanya bijaksana ya. Biksu ini ya ini namanya biksu biasanya kan meditasi ya. Meditasi atau hidupnya di wihara ya, belajar agama Buddha ya, gitu-gitu kan. Jadi ini biksu ini ya juga seperti demikian ya. Banyak waktu diluangkan untuk meditasi ya, meditasi duduk ya terutama. Lalu kalau ada waktu tambahan ya, karena wiharanya kan nggak ada pekerja ya, jadi dia harus kerja sendiri ya. Nyapu-nyapu lantai, nyapu halaman ya, bersih-bersih wihara lah ya. Begitu kan? Enak ya kerjanya ya. Ya. Dan berbagai macam kerjaan-kerjaan lain lah ya. Lalu biksu tua ini juga biasanya menghabiskan waktu ya minum teh lah ya. Biksu Zen biasanya suka minum teh ya. Nggak minum bir ya. Nggak minum bir, nggak minum wine ya. Minumnya ya teh lah ya. Tehnya juga macam-macam ya. Minum kopi nggak? Minum kali ya. Terserah lah ya seleranya ya. Seleranya boleh minum kopi, mau minum teh juga boleh lah ya. Ya.
Dan bekerja, menyapu, ya, minum teh itu juga sama persis ketika dia meditasi duduk. Karena ketika bekerja menyapu halaman itu adalah meditasi, ya, meditasi kerja ya, atau mindful working ya, bekerja dengan penuh kesadaran. Ketika dia minum teh juga demikian, ya, minum teh dengan penuh kesadaran, sadar dia pegang gelasnya, sadar ketika dia minum hangat, ya, hangat airnya, air tehnya masuk ke dalam, ya, rasakan. Kalau Anda suka minum apa? Minumnya yang dingin-dingin ya biasanya ya. Katanya kurang bagus loh yang minum yang dingin-dingin ya. Minum yang hangat lah ya, katanya lebih lebih bagus sebetulnya. Jadi sehari-hari ya bisa menjadi meditasi semua. Bekerja adalah meditasi, minum teh adalah meditasi, ya, penuh kesadaran ya maksud saya. Kemudian memasak ya, membersihkan toilet, makan ya, makan juga bisa ya. Jadi di Plum Village contohnya, makan itu bukan cuman untuk mengisi perut aja. Mengisi perut ya tetap benar, tapi dia ada mengandung, makan juga adalah suatu apa ya, mindful gitu, mindful practice. Ya, contohnya kita kunyah lebih banyak, kita tidak ngobrol ya, tidak lihat handphone atau tidak lihat TikTok ya, tidak melihat YouTube ya ketika makan. Ya. Minum teh juga demikian ya. Kalau Anda minum teh sambil lihat YouTube ya, mungkin itu bukan suatu yang mindful ya, malah gangguan ya dari sosial medianya. Jadi begitu ya. Mirip ya di Plum Village kita juga kehidupannya juga demikian. Mirip-mirip sekali ya kalau tradisi Zen ini. Lalu suatu hari dua anak muda ini datang nih. Ini biksunya lagi ngeteh ya, santai ya, minum teh ya, santai. Datanglah dua anak muda yang tadi saya bilang itu ya, yang bekerja di kantoran dengan membawa segudang masalah ya. Dia pikul semua masalahnya ya. Dia mau menanyakan kepada biksu tua ya, dan dia berharap ada solusi ya. Katanya orang bijaksana kalau kasih solusi kan biasanya bagus ya katanya ya. Ya. Lalu dua pemuda ini eh, ketemu dia tadi di depan, di gerbang tadi ya, tanya apa, ngobrol dulu. Weh, kamu mau kemana? Saya mau ketemu biksu ini. Ya, katanya biksu ini sangat bijaksana. Saya kerja mabok, saya bilang. Dia bilang kerjanya susah ya, dibully ya, gajinya rendah, tidak dipandang ya. Kita ini seperti apa gitulah ya. Tapi mau berhenti juga ragu-ragu ya. Mau lanjut kerja juga banyak tantangannya, banyak deritanya ya. Jadi dia bilang, oh, ya udahlah, coba saya pergi bertanya kepada biksu tua ini ya. Ternyata dua orang ini punya masalah yang mirip-mirip ya. Walaupun bekerja di kantor yang berbeda, tapi ya kayaknya masalahnya mirip-mirip ya. Katanya sekarang kerja di mana-mana permasalahannya agak mirip-mirip. Cuman lebih berat atau lebih ringan aja. Orang berbisnis juga demikian kali ya. Saya dengar sekarang berbisnis susah ya. Apalagi dengan gejolak saham ya, gejolak rupiah ya, gejolak nilai tukar rupiah dengan US dollar ya. Jadi banyak ya masalahnya. Jadi orang berbisnis juga tampaknya tidak begitu mudah ya. Lalu datanglah kedua pemuda itu, diundang masuk ya ke ruangan, diundang duduk. Lalu ada satu orang biksu muda lah ya, bantuin bikin teh ya. Bikinin teh, masukin air panas, masukin tehnya ya. Sambil menunggu kan, ya mereka ngobrol-ngobrol ya.
Tapi mereka berdua anak muda ini belum bertanya gitu, masih tanya say hello lah, ya apa kabar, baik ya. Dan biksu tua juga merasa kaget ya, kok ini hari ini tamunya banyak ya, ada dua orang tamunya. Kelihatannya dua orang tamu ini kelihatan ya wajahnya ya, mungkin banyak masalah ya. Tapi biksu tuanya belum tanya ya, udah nggak boleh cepat-cepat masuk ke pertanyaannya. Jadi dia undang dulu, yuk kita minum teh dulu ya. Ya, jadi ketika mereka minum teh bersama-sama, ya ya menikmatilah tehnya gitu istilahnya ya. Tidak usah ngomong apapun ya, sekedar menikmati tehnya, menikmati aroma tehnya ya, aroma, rasa ya. Lalu bagaimana teh hangat ini masuk ke dalam badannya ya. Katanya minum teh itu bagus ya, menyehatkan ya. Bagus ya katanya. Orang-orang China kan banyak ya minum teh ya. Tehnya macam-macam lagi ya. Ada teh hijau ya, ada teh apa? Kalau orang Inggris namanya English black tea ada juga ya. Atau di Tiongkok sana ada teh yang agak hitam ya. Itu namanya pu'er ya. Kalau Anda penggemar teh ya, pasti tahu ya. Ya, macam-macam jenis teh. Jadi mereka minum teh bersama-sama ya. Sebetulnya biksu tua ini juga ingin menyampaikan ya sudah santai-santai, tenang-tenang dulu ya. Damaikan hati ya. Kalau tamu datang kan dikasih minum biasanya ya. Cuman nggak dikasih makanan gitu ya. Dikasih minum saja. Jadi mereka menikmati teh bersama-sama. Lalu mereka bercerita tentang masalahnya ya. Jadi yang berkemeja putih bercerita, yang berjas juga cerita tentang masalahnya di kantor ya. Lalu mereka sama-sama bertanya, wahai guru yang bijaksana, bagaimana menurut pendapat Anda? Kondisi kerja kami jelek, ya kami sudah berusaha, kami merasa tertekan. Jadi bagusnya gimana? Kami berlanjut bekerja atau berhenti bekerja? Mau lanjut atau berhenti bekerja? Tanyanya ke biksu ya. Lalu biksu tua ini dia meditasi sebentar ya. Lalu dia menjawab, hanya semangkok beras, apa semangkok nasi katanya. Dua orang ini bingung. Loh, kami kan bertanya apakah kita ini mau lanjut kerja atau berhenti kerja gitu kan. Kalau Anda gimana? Kalau ketika Anda harus mengambil suatu keputusan ya, atau Anda bayangkanlah dirimu sebagai dua anak muda ini salah satunya ya. Ketika Anda bingung apakah mau lanjut kerja atau berhenti kerja, Anda mau tanya ke biksu ya, atau Anda pergi puak-puai ya. Orang Chinese biasanya pergi pai dewa ya, pai-pai dewa-dewa, terus dia ambil sing puai tahu nggak? Namanya puak-puai ya. Dia ada yang kayu yang merah, dia doa-doa, dia lempar ya. Kalau dua-duanya tutup, wah itu nggak disetujui sama dewa katanya ya. Kalau dua-duanya buka, ya itu katanya diketawain sama dewanya ya. Kalau satu buka satu tutup, nah itu katanya disetujui sama dewanya ya. Ini kepercayaan orang Chinese lah ya, puak pue ya. Pernah Anda ya. Jadi ketika biksu tuani menjawab only a bowl of rice, ya bingunglah dua anak muda ini apa nih maksudnya, mungkin ada pesan-pesan apa lah gitu ya. Lalu biksu tua ini terdiam lama ya, juga tidak menjelaskan maksudnya semangkok, hanya semangkok nasi ini artinya apa sih. Lalu menunggu lama ya, tidak ada penjelasan lanjutan.
Ya sudah, mereka bilang oke oke lah, baik, terima kasih, thank you, dia bilang kan. Walaupun di dalam hatinya masih ada sejuta pertanyaan yang mau ditanyakan ya. Dia bilang, aduh gimana nih, katanya biksu ini bijaksana ya, biksu tuanya bijaksana. Tapi menjawab pertanyaan kita berdua cuman satu mangkok nasi aja katanya. Lalu karena menunggu lama tidak ada jawaban lanjutan, ya udah mereka, ya sudahlah, yang penting sudah dijawab. Mereka mengucapkan ya terima kasih lah ya. Walaupun ketika mengucapkan terima kasih ya ada sedikit bahagia, setidaknya dijawab. Juga menyimpan misteri ya, misteri dan sesuatu yang nggak jelas bagi mereka. Lalu mereka minta pamit ya setelah mengucapkan terima kasih ya, mereka memohon izin pamit untuk pergi ya. Jadi ketika dia pergi, mereka berdua ngobrol. Ini biksu tuanya kok jawabnya singkat ya. Cuman bilangnya hanya only a bowl of rice, hanya semangkok nasi aja. Maksudnya apa sih katanya ya. Lalu yang satu jawab, ya mungkin tentang kebutuhan yang sederhana, cukup untuk hidup ya. Karena orang bekerja kan buat makan katanya kan. Anda bekerja buat apa sih? Buat cari duit ya. Buat apa? Untuk biar bisa makan kan. Ya, atau cukup untuk bahagia tanpa harus berlebihan. Jadi macam-macam lah jawabannya ya. Jadi mereka berdua diskusi mencoba menebak apa artinya semangkok nasi itu. Ya. Jadi ketika dia jawab, ya mungkin cuman, ya kita kan bekerja di kantoran ya, kita ini pegawai, dikasih gaji ya untuk beli nasi kali ya, beli beras, beli nasi buat makan kali ya. Tak ada yang lebih dari itu ya. Tapi mereka masih bingung ya, walaupun sudah berdiskusi. Lalu mereka berjalan pulang ya, berpisah. Setelah berpisah, yang pakai kemeja putih, Anda lihat ya di gambarnya ada yang kemeja putih kan. Dia pulang ya, sambil pulang dia sambil memikirkan ya, lanjut memikirkan tentang semangkok, hanya semangkok nasi. Lalu dia sadar, oh maksudnya guru ya, maksudnya guru tua tadi, biksu tua tadi, hanya semangkok nasi aja ya. Ngapain saya harus terus menderita gara-gara direktur atau manajer saya ini suka menekan saya, bikin saya menderita ya. Lalu dia ada keputusan. Keputusannya adalah dia bilang, ya sudah, saya balik ke kantor, saya berhenti kerja aja. Dia kasih surat berhenti ya. Ya. Lalu manajernya bilang, ya udah silakan kamu mau berhenti ya. Setelah dia berhenti kerja, ya dia kan harus cari kerja baru kan. Dia bilang dia merasa kerja di kota itu, kota besar itu sangat berat, sangat stres, biaya mahal, sewa rumah, sewa apartemen, makanan juga mahal, ya transportasi juga mahal, kesehatan juga bayarnya mahal, ya segala sesuatu bagi dia mahal. Lalu dia memutuskan untuk pulang kampung. Ada kampung dia ternyata. Pulang kampung. Setelah pulang kampung dia melihat desa-desa ini perlu ini, perlu apa, petani, perlu apa, makanan juga. Jadi akhirnya dia memutuskan untuk menjadi petani. Dan dia pakai semua ilmu-ilmunya ya. Dia punya koneksi, punya teman di kota ya. Dia bisa order benih-benih ya, teknik-teknik dia pelajari karena dia cukup terpelajar ya. Dia pelajari tekniknya, dia order benih-benih yang bagus, dia bikin manajemen yang rapi ya. Ternyata setelah beberapa tahun dia menjadi petani yang cukup sukses, membantu petani lokal ya, menghasilkan banyak, menghasilkan cuan banyak.
Dan dia merasa inilah inilah mangkok beras saya, apa mangkok nasi saya. Ya, ternyata mangkok nasi di kota itu mahal. Semangkok nasi di kota mahal, ya. Tapi semangkok nasi di desa itu murah katanya ya. Karena sebagian beras kan dari desa ya. Kota kan sudah penuh ya lahannya sama gedung ya. Beton, gedung, taman ya. Di kota mana ada tempat buat nanam apa padi ya, menghasilkan beras lagi ya. Jadi dia menjadi orang yang cukup sukses ya. Dan dia juga mengajar ke petani-petani ya, bagaimana jadi apa penanaman yang lebih organik ya, pengembangan desa ya. Orang-orang desa kan biasa cara sistem menanamnya kan sederhana ya. Dan dia ajarkan, oh kok pakai teknologi ini, caranya begini ya. Dan dia kayak menjadi pahlawan kecil lah ya di desa ya, walaupun menanam ya, menanam sayur, padi dan sebagainya. Lalu teman satu lagi gimana? Ini gambarnya kelewat satu. Bentar ya. Lalu teman satu lagi itu dia em, bentar ya, saya lihat. Maaf kepotong ceritanya. Lalu teman satunya lagi itu dia ternyata berbeda sama pilihannya ya. Yang teman satu itu dia memilih berhenti kerja. Yang satu lagi ya sudahlah, kan cuma semangkok nasi. Ya, saya tahan-tahanin aja lah. Mau dimarah-marahin sama supervisor ya, mau dimarah-marahin sama manajernya, dia tahan-tahan aja. Lalu dikasih kerjaan-kerjaan yang berat, lalu disuruh apa bikin proyek ini, proyek itu ya. Dia kerjakan dengan baik ya. Akhirnya dia mendapat promosi ya. Dia mendapat promosi menjadi jabatan yang sedikit lebih tinggi ya. Ternyata dia bilang not bad ya. Asal saya mau berusaha, asal saya mau bertahan, sebetulnya bisa juga dia sukses ya. Bisa apa? Bisa bertahan di situasi yang sulit. Kemudian apa? Menjadi sukses juga di kantornya ya. Akhirnya pelan-pelan, pelan-pelan ya dia bekerja dengan baik sampai akhirnya dia naik terus pangkatnya ya setelah beberapa tahun. Setelah beberapa tahun dia cukup sukses ya dan dia berhasil naik ke posisi manajer ya. Ketika dia berhasil di posisi manajer, akhirnya dia merasa lega. Wah, ternyata kesulitan-kesulitan dulu itu bisa dia hadapi dengan baik dan dia cukup cukup berhasil ya, cukup berhasil mengatasi kesulitannya dan akhirnya dia bisa naik level gitu ya, naik level ke ini ya, ini ya. Jadi dia bekerja keras lah ya, bekerja keras, kemudian dia mendapatkan kesempatan ya mengerjakan proyek ya, akhirnya dia sukses menjadi manajer, top manager ya, gajinya naik ya. Lalu setelah beberapa tahun kemudian ya ternyata mereka berdua itu bertemu lagi ya. Mereka ingin menyampaikan terima kasih kepada biksu tua itu ya. Jadi mereka janjian untuk bertemu dengan biksu tua itu dan ketika mereka bertemu ya barulah mereka betul-betul bertanya ya. Jadi mereka saling tanya, oh kamu ngerjain apa, kamu apa ya. Yang satu bilang, oh setelah saya mendapatkan jawaban hanya semangkok nasi, itu kan udah jelas itu artinya ya pekerjaannya susah. Kan cuma semangkok nasi. Ya saya cari semangkok nasi di desa aja. Karena semangkok nasi di kota mahal ya. Jadi saya pulang kampung,
Saya jadi petani dan sukses ya. Biksu tuanya, oh bagus sekali, bagus ya, selamat kamu sukses ya. Lalu yang satu lagi bilang, enggak, saya malah lanjut kerja, saya malah tambah kuat. Karena apa? Semangkok beras ini ternyata sesuatu yang sangat berharga, harus saya perjuangkan ya. Jadi walaupun dimarah-marahin sama manajer, ya mendapat banyak tekanan, saya harus kuat karena semangkok nasi ini sangat berharga katanya. Jadi satu bilang satu mangkok nasi ini sangat berharga, satu lagi bilang ah ini satu mangkok nasi di kota mahal ya. Tapi dua-duanya sukses ya. Satu dia sukses jadi petani di desa, bahkan banyak orang desa yang sangat berterima kasih kepada dia. Jadi dia puas gitu ya. Yang satu lagi dia juga merasa puas. Dia bilang saya harus menjadi kuat, mau diolok-olok, mau dimarahin, saya tetap harus kuat ya. Jadi dia tahan-tahanin sampai akhirnya dia berhasil juga. Lalu mereka berdua itu jadi penasaran ya. Lalu guru katanya, apa sih maksudnya waktu itu Anda bilang hanya semangkok nasi saja? Ya. Gurunya senyum-senyum ya nggak jawab. Menurut Anda apa sih? Udah nanti jawab sendiri. Lalu biksu tuanya bilang hanya setelah dia tanya ya, mereka nunggu nunggu nunggu, lalu biksu tua ini jawab hanya pikiran berbeda saja. Gitu dia jawab ya. Jawaban pertama hanya semangkok nasi saja. Jawaban berikutnya hanya pikiran berbeda saja. Ya karena apa? Yang satu pikirannya walaupun dapat jawaban semangkok nasi aja, tapi dia merasa itu pahit gitu. Nasi di kota pahit katanya. Susah, terus mahal ya. Makanya dia berhenti kerja. Padahal awalnya mereka berdua kan bertanya kepada guru. Guru, sebaiknya kami ini lanjut bekerja atau berhenti bekerja kan? Akhirnya kan mereka jawab sendiri kan? Ya, mereka jawab sendiri dan pikirannya beda kan? Siapa sih benar, siapa sih salah? Jadi guru ini bilang Anda harus tetap kerja atau berhenti kerja. Nggak ada kan? Ya, nggak ada kan dia suruh lanjut kerja atau berhenti kerjanya. Jadi dua pemikiran beda ini kita tidak bisa bilang benar atau salah ya. Tapi saya yakin masing-masing orang sebetulnya ketika berada di kondisi yang susah memutuskan ya. Tapi minimal dua pemuda tadi pergi bertanya lah ya, berkonsultasi. Mungkin habis minum teh damai dan tenang ya. Mereka sudah ada jawaban kali ya. Makanya Anda sering-sering minum teh atau minum kopi ya dengan kondisi tenang. Jawaban seharusnya sudah Anda miliki ya. Jadi Anda nggak usah bertanya kepada saya ya, brother, brother ya, apakah saya harus nikah atau tidak? Brother, apakah saya harus lanjut bekerja atau cari kerja baru ya? Brother, apakah saya beli dolar atau beli apa? Beli pound sterling ya atau beli euro? Ya udah nggak usah tanya saya lagi. Baiklah demikian beberapa cerita singkat ya yang bercerita tentang semangkok nasi saja dan semoga semua orang di sini yang sedang mendapatkan apa ya bukan mendapatkan ya sedang bertanya-tanya mau ke kiri atau ke kanan mau lurus atau mau mundur atau mau apapun Anda ya ketika Anda cukup tenang ya damai hadir di saat ini saya sangat berharap semoga Anda menemukan jawaban yang sesuai untuk Anda. Kalau mau tanya ke orang lain juga boleh ya. Tapi kan Anda nggak mau ya orang lain membuat keputusan buat Anda kan.
hidup Anda ya harus Anda putuskan dong. Ya, jangan suruh brother Bante atau suhu yang memutuskan jalan hidupmu. Oke ya, baik terima kasih atas perhatian Anda. Mari kita dengarkan suara genta 3 kali untuk mengakhiri sesi saya ya. Kita boleh dalam hati membacakan syair, dengar-dengar suara genta ini membawaku kembali ke rumah sejatiku. Silakan Cinovi. 3 kali ya suaranya. Baik, terima kasih. Selamat malam. Saya kembalikan kepada host atau moderator malam ini. Terima kasih Suhu untuk ceramahnya. Untuk teman-teman, apakah ada yang mau di-sharingkan dari ceramahnya Bante? Atau ada yang mau bertanya pas lagi ada Bante nih? Sharing aja, nggak ada pertanyaan. Bante langsung sharing. Ada yang mau sharing atau gimana mengenai pengalaman yang sama atau pengalaman yang lain, pengalaman latihan-latihan kita? Tadi saya dengar hanya semangkuk cerita dari Suhu ya, mengingatkan saya sendiri, saya pribadi. Terkadang kita itu sering mencoba bertanya ke orang lain masalah kita dan berharap setelah bertanya itu mendapatkan jawaban dan masalah kita selesai. Tapi kenyataan hidup, ya masalah kita yang selesaikan ya tetap di kita gitu. Orang lain tak akan mampu menyelesaikan masalah kita. Benar seperti itu Suh? Kira-kira kalau saya dapat gambarannya. Saya mau sharing sedikit. Bante, saya sedang di Nairobi, Kenya saat ini. Eh, Cerita itu sangat menarik karena kondisi saya saat ini, saya sedang seperti apa pemuda itu. Saya baru bulan Mei eh, di Nairobi, tapi saya rasa-rasakan saya seperti dua pemuda itu. Apakah saya akan pulang ke Indonesia atau meneruskan di sini? Mungkin jawaban is only the bowl of a bowl of rice that is matter for me right now. So thank you for the sharing. It's very meaningful.
Oke, terima kasih untuk sharingnya dari teman-teman yang lain.